Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian Nahwu Shorof, terlebih dahulu marilah kita mengirimkan surah Al-Fatihah atas kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita dan kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, terlebih khusus kepada musannif kitab Hilyatus Syabab fi Ilmil Akhlaqi wal Adab, yakni Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambodale. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas sebagian dari ad-darsut tasi' al-adabu atau adabul akli, pelajaran ke-9 tentang adab-adab makan. Imdagit ta'ama jayyidan. Selanjutnya ya. Imdagi. Imdag itu dari kata madaga yamdagu madgan. Madaga yamdagu madgan wa mamdagan fahuwa madigun wa dzaka mamdugun. Imdag la tamdag mamdagun. Ini kalau mau ditasrif lain-lain, karena memang jarang ketemu dengan kata madaga. Imdag itu bentuk fi'il amar. Bentuk fi'il amar yang dibentuk dari fi'il mudhari. Yamdagu, dibuang huruf mudhari'nya, diganti menjadi hamzah wasal. Imdag. Imdag, kunyalah. Apa yang dikunyah? At-ta'am, berarti lafaz at-ta'am di sini berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Fi'il amar itu selalu mengandung fa'il yang berupa dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Imdagit ta'ama, kunyalah siapa? Kamu. Kunyalah kamu. Apa yang dikunyah? Makanan. Cuma cara membacanya imdagit ta'ama. Imdagi fi'lul mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab wa hurrikat bil kasrati lil tiqa'is sakinain, karena bertemunya dua sukun sehingga huruf gha-nya yang awalnya sukun itu dikasih harokat kasrah. Imdagit ta'ama. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. At-ta'ama maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Jayyidan, lafaz jayyidan itu kalau kita buka mujam itu i'rabnya sebagai maf'ulun mutlak. Setiap ada kata-kata jayyidan, jayyid itu syukran, jayyidan syukran. Afwan itu maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak. Ketika ada maf'ul mutlak tidak ada fiilnya, berarti ditakwil lagi. Sebenarnya jayyidan bukan dia yang menjadi maf'ul mutlak. Sebenarnya lafaz jayyidan bukanlah dia menjadi maf'ul mutlak. Itulah sebabnya ada yang mengatakan jayyidan ini bukan maf'ul mutlak, tapi naibul maf'ulil mutlak, pengganti dari maf'ul mutlak. Yang dimana maf'ul mutlaknya yang sebenarnya itu dibuang. Maf'ul mutlak kan diambil isim masdar yang diambil dari fiilnya.
itu isim masdarnya itulah yang dibuang. Kemudian yang dijadikan maf'ul mutlak sifatnya yang menjadi naat. Bagaimana takdirnya? Apa tadi isim masdar dari kata imdog? Madgon. Berarti bagaimana takdirnya? Imdogit to'ama madgon jayidan. Imdogit to'ama madgon jayidan. Kunyalah makanan dengan kunyahan yang baik. Berarti jayidan sebenarnya apa kedudukannya? Jayidan sebenarnya apa kedudukannya di situ? Seandainya ada madgon, jayidan jadi apa? Jadi naat. Jayidan itu isim sifat. Seandainya ada madgon, jadi naat. Cuma dibuang di situ, dibuang. Nah, itulah sebabnya jayidan yang menjadi maf'ul mutlak atau biasa diistilahkan dengan naibul maf'ul mutlak, pengganti dari maf'ul mutlak, yang dimana maf'ul mutlaknya itu mahzuf, dibuang. Bisa dipahami? Dan rata-rata naibul maf'ul mutlak itu dari maf'ul mutlak linnau. Maf'ul mutlak kan ada 3 fungsinya. Ada lit taukid, ada linnau, ada lil adat. Ada lit taukid, linnau, lil adat. Litaukid, yang bagaimana litaukid? Ketika dia tidak disifati dan tidak sandar, atau ketika dia tidak bermakna bilangan, berwazan fa'alatan. Kalau lil adat bagaimana? Ketika dia berwazan fa'alatan. Kalau linnau bagaimana? Ketika maf'ul mutlaknya disifati atau dia sandar kepada isim. Nah, di sini seandainya dimunculkan imdogit to'am madgon jayidan, berarti di situ maf'ul mutlak li apa? Fungsinya apa? Lin? Kenapa pusing? Udah paham? Saya jelaskan. Udah paham? Kalau udah paham bilang, saya ulangi. Paham? Terus apa fungsinya di situ? Maf'ul mutlak apa namanya? Linnau. Kenapa ragu? Jawab saja. Kalau salah dibetulkan. Kalau salah itu dibetulkan. Itu yang bikin susah, yang bikin naik tensi. Yang bikin naik tensi ketika tidak menjawab. Jadi lebih baik namanya belajar, jangan takut salah, Kalau ditanya jawab. Kalau ternyata jawabanmu salah ya dibenarkan. Yang salah itu kalau ditanya tinggal diam. Kalau orang tinggal diam berarti bukan orang kamu orang pusing. Imdogit ta'ama jayidan. Jayidan kedudukannya sebagai apa? Naibul maf'ul mutlak. Apa takdirnya? Imdogit ta'ama madgon jayidan. Ketika madgon jayidan di situ berarti maf'ul mutlak apa namanya? Linnau. Kenapa dikatakan maf'ul mutlak linnau? Karena sandar. Konsentrasi Naila. Ini Naila ini. Karena dia disifati. Imdogit ta'ama jayidan, kunyalah makanan dengan baik atau dengan kunyahan yang baik. Fa inna judatal madghi. Fa inna. Fa-nya situ fa apa namanya? Coba artikan. Istinaf itu berarti maka. Kenapa mau tulis itu? Apa mau tulis itu? Enggak di situ. Takdirnya.
Mana mi? Kunyahlah makanan dengan baik. Maka sesungguhnya atau karena sesungguhnya? Berarti fa'nya situ fa apa namanya? Faul ta'lil. Faul ta'lil itu dihukumi mabani. Jangan setiap ketemu dengan fa istinaf. Perhatikan artinya. Ada namanya faul ta'lil. Fa apa itu faul ta'lil? Fa yang bermakna karena sebab. Fa inna itu termasuk amil nawasikh. Apa fungsinya? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mana isimnya inna? Judata. Isimnya itu dinasab, sehingga makanya dibaca judata. Ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhafun. Al-madghi. Madghi ini masdar dari kata madogho. Madghi dibaca kasroh sebab dia dijar, tanda jarnya adalah kasroh. Kenapa bisa dijar dengan kasroh? Itulah fungsinya mempelajari tentang isim mu'rab. Di kasroh karena dia mufrad. Karena sesungguhnya halusnya kunyahan atau kunyahan yang halus, judat itu artinya halus. Kunyahan yang lembut atau kunyahan yang halus, tusahhilul hatma. Tusahhilul hatma. Tusahilu itu isim fi'il huruf fi'il apa namanya? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari dikatakan fi'il mudhari sebab dia berawalan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ahnya apa? Yaitu ta. Ta itu fungsinya ada dua, lil ghaibah dan lil mukhatab. Untuk menentukan apa fa'ilnya, siapa yang memudahkan? Tusahil. Siapa yang memudahkan? Kamu atau kunyahan? Mana failnya di situ? Mana failnya? Mustatir. Jawazan atau wujuban? Takdirnya? Coba artikan. Coba artikan dulu. Fa inna karena sesungguhnya. Artikan dulu. Karena sesungguhnya kunyahan yang halus kamu memudahkan. Siapakah yang memudahkan? Nah, siapa yang memudahkan? Mengunyah. Kunyahan yang halus itu memudahkan pencernaan. Berarti tusahilu failnya mana? Mustatir jawaz atau wujuban? Jawazan. Takdirnya apa? Iya, jangan selalu berpikir tentang anta. Di sini kan sudah jelas. Lagian khobar itu kalau berupa khobar jumlah fi'liyah, fa'ilnya selalu kembali kepada isimnya. Fa'ilnya itu selalu kembali kepada mubtada'nya. Kenapa berpikiran domir anta? Karena sesungguhnya kunyahan yang halus kamu memudahkan. Berarti apa kaitannya dengan kunyahan halus? Kemudian langsung pindah ke pembahasan kamu. Karena kunyahan yang halus kamu memudahkan pencernaan, begitukah? Siapa yang memudahkan pencernaan? Kunyahan. Dhamir hiya cocok tidak dhamir hiya kembali ke judat? Ya cocok karena judat itu muannas. Kenapa bisa muannas? Berakhiran ta marbuta. Muannas apa namanya ini? Muannas lafzi. Itu prasyarat. Jangan terlalu fokus juga di situ. Jangan sampai kalau terlalu fokus di situ prakteknya agak susah. Lancar sekali muannasnya, sekalinya menentukan fa'il susah. Fa inna judatal madghi karena sesungguhnya halusnya kunyahan tusahilul hatma mempermudah pencernaan, mempermudah
pencernaan. Berarti hadmas itu kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Wala tudha'if, wala tud'ifu. Dan jangan wala tud'if. Dan jangan kamu melemahkan. Tud'if dari kata apa itu? Ad'afa yud'ifu. Kemudian dia berawalan huruf mudhara'ah, berarti fungsinya lagi ada dua. Kita harus belajar mengidentifikasi apakah di sini domir anta atau domir hiya. Kira-kira domir anta atau domir hiya. Dan jangan kamu melemahkan al-mi'data atau mu'dah, bisa mi'dah bisa mu'dah. Al-mi'data, dan jangan kamu melemahkan perut. Wala tud'ifil. Kenapa dibaca tud'ifi? Kasrohnya di situ bukan karena tanda jar ya. Kasrohnya di situ karena liltiqais sakinain. Kalau adanya dua sukun ketemu, maka sukun yang pertama di kasroh. Wala tud'ifil mi'data, dan jangan kamu melemahkan perut. Itu kalau makan ki, jangan dilemaskan perut. Biasa itu orang tua na tegur ki, kalau makan kemudian dibukai kancingnya celana. Kalau perempuan kan tidak, karena selalu pakai rok. Kalau laki-laki itu saya selalu ditegur, kalau mau makan buka kancingnya, karena sempit sekali, bisa dilarang. Wala tud'ifil mi'data, dan jangan kamu melemahkan perut. Ulang dari pertama, imdogit ta'ama jayidan, kunyalah makanan dengan baik. Fa inna judatal madgi, karena sesungguhnya halusnya kunyahan, tusahilul hadma, mempermudah pencernaan. Imdogi fi'lun wa fa'il, at-ta'ama sebagai maf'ulun bih, jayidan sebagai naibul maf'ulin mutlak, takdirnya imdogi ta'ama madghan jayidan. Fa inna judatal madgi, karena sesungguhnya halusnya judata di situ dibaca nasab sebab dia menjadi ismu inna. Al madgi itu menjadi mudhafun ilai. Tusahilu itu fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir hiya kembali ke muannas. Cari muannas sebelumnya judata, berarti memudahkan siapa? Pencernaan itu. Halusnya makanan, halusnya pencernaan itu memudahkan apa? Pencernaan. Halusnya kunyahan mempermudah pencernaan. Wala tud'ifil mi'data, dan jangan kamu, ini lamnya sini lamun nahi, makanya berfungsi sebagai amil jazam. Tud'if itu dijazam, tanda jazamnya adalah kasro, sukun. Cuma di sini diberi harokat kasro sebab dia liltiqais sakinain. Wala tud'ifil mi'data, dan jangan kamu melemahkan perut. Ya mungkin sampai situ saja dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.